Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin ala ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kenikmatan kepada kita selama hidup di alam dunia ini. Marilah kita pergunakan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita untuk dapat menapakuri perjalanan hidup kita selama hidup di alam dunia ini. Lebih banyak manakah kita mengingat kepada Allah atau kita lebih banyak melakukan kemaksiatan di dalam mengisi kehidupan di alam dunia ini. Marilah kita berusaha memperbaiki amal ibadah yang selama ini mungkin banyak kekurangannya, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah membimbingnya kepada kita ke jalan yang lurus, ke jalan yang benar, sehingga di dalam melaksanakan aktivitas kegiatan beribadah kepada Allah, kita dapat melaksanakan ibadah yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah kita limpah curahkan pada junjungan panutan alam kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, sahabat-sahabat kaum muslimin rahimakumullah. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Ankabut ayat kedua, Allah memberikan peringatan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Shadaqallahul azim. Adakah manusia menyangka bahwa mereka akan dibiarkan saja mengucapkan amanah, dibiarkan saja mengatakan kami beriman kepada Allah, wahum la yuftanun, padahal mereka belum diuji terlebih dahulu. Ini berarti apabila seseorang sudah berani mengatakan amanah, kami beriman kepada Allah, maka hendaklah ia bersiap-siap untuk menghadapi ujian. Setelah ujian datang, barulah akan nampak nyata kadar kualitas keimanan yang dimiliki diri seseorang. Timbul pertanyaan, mengapa orang yang beriman yang justru diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Logikanya tentu ringan saja, bahwa yang mengikuti ulangan di sekolah tentu adalah anak-anak sekolah. Kalau tidak sekolah, tentu saja tidak perlu ikut ulangan. Makin tinggi kelasnya, makin berat soal ulangan yang diberikan kepadanya. Demikianlah kehidupan dalam kehidupan beragama. Justru yang beriman yang mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin tinggi kualitas keimanannya, akan semakin berat ujian dan cobaan yang diberikan kepadanya. Nabi kita Muhammad SAW pernah pula memperingatkan. Beliau bersabda yang artinya, sesungguhnya ujian yang berat adalah yang telah diberikan Allah kepada para nabi. Di bawah itu adalah para aulia, kemudian para ulama, bertahap ke bawah dan ke bawah diuji setiap orang menurut keteguhan dan kekuatannya berpegang kepada agamanya. Jadi semakin teguh berpegang kepada ajaran agama, semakin dekat kita dengan aturan agama. Semakin berat ujian yang datang menimpa kehidupan ini, maka persoalan inilah yang akan dibicarakan dalam pertemuan kali ini. Tentang cobaan-cobaan yang datang menimpa kehidupan kita. Pokok persoalannya adalah di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat ke-155 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan jenis-jenis ujian yang diberikan kepada kita. Orang yang beriman dalam Al-Baqarah ayat ke-155 itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal zu'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat
wa basyirus sabirin. Dan sesungguhnya kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta jiwa dan buah-buahan, dan beri kabar gembiralah orang-orang yang sabar. Dan tentu pasti kata Allah, kami akan menguji kamu sekalian dan akan mencoba kamu sekalian dengan sebagian kecil dari rasa takut, rasa lapar, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Ada 5 macam jenis ujian yang dijelaskan di dalam Al-Baqarah ayat ke-155 ini. Yang pertama, kami uji, kami coba dari sebagian rasa takut. Tiap manusia lahir dengan membawa 2 sifat yang kontroversial. Akan disebut apa seseorang bergantung kepada sifat mana yang lebih menonjol di dalam dirinya. Tiap orang punya rasa berani, tiap orang punya rasa takut. Kalau beraninya lebih besar daripada takutnya, ia dinamakan pemberani. Tetapi kalau takutnya yang lebih besar daripada beraninya, ia dinamakan penakut. Tapi yang jelas-jelas sifat kontroversial ini memang ada dalam diri manusia. Akan diuji kamu sekalian sebagian kecil daripada takut. Takut yang kadang-kadang tidak beralasan. Yang kaya takut jatuh miskin. Yang punya jabatan takut kehilangan kedudukan dan pengaruhnya. Dan pada akhirnya yang hidup pun menjadi takut mati. Sesuatu yang sungguh tidak beralasan dan menimbulkan kegelisahan di dalam kehidupan. Mari kita lihat dampak yang ditimbulkan oleh rasa takut. Ada orang kaya yang takut jatuh miskin. Akibat dari rasa takutnya ini, pertama ia menumpuk-numpuk harta sebisa-bisanya dengan menghalalkan segala macam cara. Tidak peduli halal dan haram, tidak mengerti hak batil, tidak tahu hak dan pantas dan ma'ruf mungkar dan atau tercela. Yang penting ia bisa menumpuk-numpuk harta, menimbun-nimbunnya, tidak hanya cukup untuk dirinya sendiri. Kalau perlu anaknya sudah dipersiapkan untuk menjadi orang yang kaya. Cucunya disiapkan menjadi orang yang kaya, anak cucunya, cucu-cucunya, seluruhnya ia takut jatuh miskin. Kemudian dari rasa takut ini ia pun terjebak dalam penyakit bakhil bin pelit alias kikir. Tidak sedikit pun dalam hatinya tergerak untuk memberi bantuan dan pertolongan kepada mereka yang memang memerlukannya. Termasuklah ia ke dalam apa yang diingatkan Allah. Allazi zama'amalahu addada yahsabu anna malahu ahlada. Orang yang menumpuk-numpuk harta, kemudian menghitung-hitungnya, dia menyangka hartanya akan dapat mengekalkan kehidupan di dunia ini. Dia menyangka hartanya akan dapat mengekalkan kebahagiaan dalam kehidupannya ini. Maka kerjanya hanya menumpuk-numpuk dan dia sangat takut untuk jatuh miskin. Saudara-saudara, sahabat-sahabat kaum muslimin rahimakumullah. Lalu yang kebetulan punya jabatan takut kehilangan kedudukan dan pengaruhnya, maka ia akan melakukan segala cara dan jalan untuk menjaga keamanan dan ketenangannya dari jabatan yang sedang didudukinya. Hilang kesadaran bahwa jabatan adalah amanah, hilang pengertian bahwa kedudukan adalah alat untuk berbuat baik dan mengabdi kepada sesamanya. Yang ada pikirannya hanyalah bagaimana menjaga kedudukan dan pengaruhnya agar tetap dalam dirinya. Segala cara pun dilakukan dan kadang-kadang kehilangan kontrolnya. Kemudian pada akhirnya manusia pun dilanda oleh perasaan takut mati. Sungguh sangat tidak beralasan sama sekali, karena mati adalah kewajiban dari semua yang bernama hidup. Dan Nabi mengingatkan, al-mautu babun fakulun nasi dakhilun. Mati adalah merupakan suatu pintu yang setiap orang akan masuk ke dalam pintu itu. Bahkan mati sesungguhnya bisa merupakan nasihat di dalam kehidupan kita. Beliau berkata, taraktu fikum nasihataini nasiqaw masamitan. Aku tinggalkan kepada kamu 2 macam nasihat
pertama nasihat yang pandai bicara, dan yang kedua nasihat yang diam saja. Sahabat bertanya, nasihat yang pandai bicara itu apa ya Rasul? Sahabat bertanya, nasihat yang pandai bicara itu apa ya Rasul? Beliau menjawab, Al-Quran. Kalau nasihat yang diam saja itu apa ya Rasul? Yaitu maut. Saudara-saudara kaum muslimin, sahabat-sahabat rahimakumullah, yang kaya takut miskin, yang punya jabatan takut kehilangan kedudukan dan pengaruhnya, dan pada akhirnya yang hidup pun menjadi takut mati. Sesungguhnya takut-takut yang tidak beralasan sama sekali. Jika orang kaya takut jatuh miskin, untuk itu kemudian menghalalkan segala macam cara untuk menumpuk-numpuk kekayaan yang tidak ada habis-habisnya. Dimakan selama 7 turunan. Kemudian diiringi dengan sifat-sifat bahil, sifat tertutup, sifat berpangku tangan, melihat kesulitan dan penderitaan orang lain. Maka sesungguhnya dia tidak merasa bahwa harta merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa ia merupakan alat dan bukan merupakan tujuan di dalam kehidupan ini. Takut miskin adalah suatu penyakit yang mengakibatkan orang lupa diri dan lupa daratan. Takut kehilangan kedudukan dan pengaruh juga adalah penyakit yang menyebabkan semua orang menghalalkan segala macam cara untuk menjaga kedudukan dan jabatan. Dan takut mati juga sebenarnya sesuatu yang tidak beralasan, sebab siapa yang berani hidup harus berani pula menghadapi kematian. Yang takut mati tidak usah hidup saja, karena mati adalah kewajiban bagi semua orang-orang hidup. Oleh karena rasa takut yang tidak beralasan sesungguhnya merupakan ujian untuk menguji nilai-nilai keimanan yang ada di dalam diri kita. Orang kaya diuji dengan hartanya, pejabat diuji dengan kedudukan dan pengaruhnya, manusia hidup diuji dengan akan datangnya kematian yang menjemput kehidupannya. Menghadapi ujian-ujian semacam ini, maka marilah kita meyakini yang kaya tidak perlu takut miskin. Dari Allah harta itu datang, kepada Allah harta itu akan kembali. Yang punya kedudukan dan pengaruh tidak usah takut kehilangan kedudukan dan pengaruhnya, karena jabatan sesungguhnya merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberikan contoh bagaimana keadaan suatu negeri yang makmur, aman, tenang, tentram. Rezekinya datang dari segala arah. Faqab orat bi'an'umillah. Tapi sayang sekali penduduknya kufur dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka, yang akibatnya Allah timpakan kepada mereka kelaparan dan ketakutan. Bima kanu yasna'un, sebagai akibat dari apa yang mereka telah lakukan. Marilah kita melihat contoh dalam Al-Quran untuk mengadakan introspeksi diri dalam kehidupan kita masing-masing. Adalah suatu keberuntungan bahwa kita sebagai manusia dijadikan Allah sebagai khalifahnya di permukaan bumi ini, yang ditegaskan untuk membudidayakan alam, mengelola dan mengambil manfaatnya bagi sebesar-besar manfaat di dalam kehidupan kita. Dijadikannya bumi untuk tempat tinggal kita sebagai hamparan di mana segala fasilitasnya, kebutuhan hidup kita tersedia, tinggal lagi kita pandai-pandai mengelolanya. Apalagi buat kita muslim yang tinggal di persada Nusantara ini, satu negeri yang dikatakan untaian Zamrud Khatulistiwa, yang hijau rano subur makmur, melahirkan slogan dengan kata gemah rifah loh zinawi, toto tentram kortora harjo. Negara yang demikian subur, negara yang demikian indah, negara yang demikian hijau rano ini, apabila kita terkenal dengan fakaforot bi anumilah, kufur kepada nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, dia tidak akan mendatangkan ketenangan, dia tidak akan mendatangkan kesejahteraan, bahkan akan sangat boleh jadi
akan menimbulkan kekacauan, ketidaktenangan, dan kelaparan di tengah-tengah negara yang subur makmur. Inilah yang sangat menyedihkan. Kenapa ini bisa terjadi? Fakafarat bi an'umillah. Orang kufur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah, diberikan negara yang subur, makmur, indah, hijau rano, tapi dikelola dengan cara yang brutal dan membabi buta, menguras sumber daya alam melampaui batas mana yang seharusnya, sehingga memperkosa keadaan alam ini. Hutan belukar yang ditebangi secara liar dan sembarangan akan melahirkan gurun-gurun pasir yang gersang dan tandus. Sehingga dengan demikian maka akan mengakibatkan malapetaka bagi kehidupan manusia itu sendiri. Begitu juga percobaan-percobaan ilmu pengetahuan yang mengundang dan mengandung reaktor-reaktor nuklir akan memberikan luka pada alam itu sendiri yang mengakibatkan kerugian kepada makhluk yang beriman. Saudara-saudara, sahabat-sahabat kaum muslimin rahimakumullah. Jadi dengan demikian di dalam satu negara yang subur, hijau, rano, dan makmur, bisa saja terjadi kelaparan apabila kita ingkar, tidak mau bersyukur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Karena dikelola isi alam ini seenak perut saja dengan tidak memikirkan akibatnya. Apabila dikelola di kemudian hari nanti, kita ambil suatu contoh orang-orang tua kita. Dulu pada usia 60 tahunan, 70 tahunan, kalau dia menanam tanaman, lalu bertanya, kenapa kek menanam tanaman? Untuk siapa? Kan kakek ini sudah tua. Jawab si orang tua, ini adalah untuk anak keturunan, cucu, ahli waris kita. Orang yang bisa menanamkan sesuatu untuk generasi yang akan datang, itulah orang yang bijaksana. Tapi orang yang menanam sesuatu tapi untuk kepentingan diri sendiri saja, maka itulah orang yang mementingkan diri sendiri atau orang egois. Tapi lebih celaka lagi, orang yang mau melakukan sesuatu yang akan meninggalkan akibat bagi generasi yang akan datang. Mudah-mudahan para pemimpin di negeri ini dapat mengelola isi alam ini dengan sebaik-baiknya untuk generasi-generasi penerus kita, sehingga alam ini akan menjadikan keberkahan untuk kelangsungan hidup keturunannya. Akibat yang tidak baik itulah orang yang aniaya, orang yang zalim di dalam kehidupannya. Bumi tempat di mana manusia kita tinggal bukan satu wujud yang tanpa batas. Pernah kita membayangkan cuma satu bumi untuk dihuni oleh 5 miliar lebih dari makhluk bernama manusia, yang kadang-kadang pertumbuhan sesama untuk menunjang kehidupan tidak sepesat pertumbuhan jumlah makhluk yang bernama manusia itu sendiri. Oleh karena itu kita dituntut untuk pandai-pandai mengelola, membudidayakan alam ini dengan tetap menjaga keseimbangannya, sehingga bahaya kelaparan yang merupakan ujian dalam kehidupan, insya Allah tidak akan ditemukan di dalam kehidupan kita. Kalau seluruh anak bangsa di negeri ini betul-betul menjadi insan yang beriman dan bertakwa, sebenar-benarnya takwa kepada Allah. Karena dihuni oleh orang-orang, pemimpin-pemimpin yang jujur, yang amanah. Saudara-saudara kaum muslimin, sahabat-sahabat rahimakumullah. Ini kelaparan dalam arti sebagai satu bangsa, bisa juga kelaparan dalam kehidupan pribadi manusia. Hidup ini, kata orang, berjalan bagaikan roda pedati. Sekali waktu kita berada di atas
dan lain waktu berada di bawah. Sehingga dengan demikian akan mengakibatkan malapetaka bagi kehidupan manusia itu sendiri. Begitu juga percobaan ilmu pengetahuan yang mengundang dan mengandung reaktor teknologi akan memberikan luka pada alam itu sendiri, yang mengakibatkan kerugian kepada makhluk yang bernama manusia. Saudara-saudara, sahabat-sahabat di mana saja berada, ada saatnya kita jaya dan ada saatnya kita pun mengalami kemunduran. Oleh karena itu, pasang surut kehidupan ini membuat seharusnya orang itu sadar bahwa pasang surut itu tidak seharusnya menyebabkan pasang surutnya dia di dalam melaksanakan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelaparan boleh jadi memang merupakan ujian untuk menguji nilai-nilai keimanan seseorang. Apabila dalam kondisi lapar, imannya mantap, imannya teguh, imannya kuat, maka dalam kondisi di mana perutnya tidak lapar, tentu iman itu akan lebih bertambah mantap lagi. Kalau orang perutnya kenyang, kalau orang perutnya berisi penuh, lalu imannya stabil, kemudian pada saat kelaparan imannya pun mengalami penurunan, maka di situ nyata di saat ia diuji dengan kelaparan, kualitas keimanannya ikut menyurut mundur ke belakang dan mengalami proses degradasi, proses peluncuran dan penurunan. Oleh karenanya, marilah kita menyadari Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan yang terbaik kepada kita bersama. Kelaparan apabila kita terima dengan sikap lapang dada tidak akan menyebabkan kita berbuat nekat, tetapi kita tetap dalam kontrol keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap dalam keadaan stabil, tidak keluar dengan perbuatan-perbuatan yang negatif. Seperti hal-halnya yang dialami pada saat-saat sekarang ini. Hampir setiap hari kita diperlihatkan tayangan-tayangan di media televisi. Kejahatan-kejahatan merajalela terjadi di negeri yang mayoritas Muslim dikarenakan pendekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mengenal Allah yang Maha Kuasa, yang Maha melihat, Maha mendengar, Maha mengetahui, Maha Kuasa atas segala-galanya. Bagaimanapun kita ingin membela dan mempertahankan kelangsungan hidup, betapa dan bagaimanapun kita ingin menjaga kelangsungan perut, namun kita tetap tidak keluar dari norma-norma dan kaidah-kaidah yang telah ditentukan di dalam kehidupan beragama. Inilah cobaan kedua yang ada dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat ke-155 tadi, berupa kelaparan. Dan yang ketiga, wa nafsi minal amwal, kekurangan harta alias kemiskinan. Kemiskinan, saudara-saudara, merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menguji sejauh mana kekuatan iman yang kita miliki di dalam kehidupan. Tetapi sesungguhnya bukan hanya kemiskinan, kekayaan pun pada hakikatnya juga merupakan ujian. Namun umumnya manusia akan lebih merasa diuji kalau dia miskin daripada diuji menjadi orang yang kaya. Pada sisi lain, kenyataan mengatakan banyak orang lulus ketika diuji dengan kemiskinan tetapi gagal berantakan setelah diuji dengan kekayaan. Kemiskinan pun kalau apabila kita lihat dari segi kehidupan bermacam-macam bentuknya, ada kemiskinan di bidang ilmu pengetahuan, karena kemiskinan dan kebodohan memang merupakan dua saudara yang seakan-akan sekandung. Yang satu bisa menimbulkan yang lain, tapi paling celaka kalau sudah keduanya berjalan beriringan. Maksud saya, kemiskinan bisa menimbulkan kebodohan.
Kebodohan bisa menimbulkan kemiskinan, tetapi yang paling celaka, sudahlah miskin, bodoh pula. Yang pertama yaitu miskin ilmu, dan yang kedua miskin akhlak. Ini lebih parah lagi daripada miskin ilmu. Kalau miskin ilmu orang sekedar goblok bin bodoh alias tolol, maka miskin akhlak ini menyebabkan orang kurang ajar, tidak punya budi pekerti, sehingga dengan demikian miskin akhlak sesungguhnya lebih bahaya daripada miskin ilmu. Adapun miskin yang kita kenal pada umumnya dan yang dimaksud dalam ayat ini adalah miskin harta. Imam Ali karamallahu wajha pernah memberi peringatan, kadal fakru ayakuma kufran. Boleh jadi kemiskinan mendekatkan orang kepada kekufuran. Dengan kata lain, biasanya kemiskinan bisa membuat orang nekat. Kalau sudah nekat, bukan saja hanya harga diri yang terjual, bukan cuma keluarga yang terjual, bukan cuma materi yang dimilikinya yang terjual, bahkan iman dan keyakinannya, akidah dan pandangan hidupnya pun tidak akan segan-segan digadaikannya, dijualnya untuk mengatasi kelaparan dan kemiskinan. Itu tadi padahal selalu diingatkan pandangan dan keyakinan iman. Sesungguhnya insan yang paling mahal, sesungguhnya merupakan mutiara yang paling berharga di dalam kehidupan kita. Maka kemiskinan merupakan ujian. Banyak orang yang kebal berhadapan dengan segala macam cobaan, tapi saat diuji dengan kemiskinan, ia tidak tahan diri. Ia tidak sanggup menjaga dan mempertahankan akidahnya. Maka akidah yang satu-satunya pun ikut terjual pula adanya. Saudara-saudara, sahabat-sahabat kaum muslimin rahimakumullah. Mari kita menelusuri bahwa sesungguhnya Nabi mengatakan, azaban li amri muslimin anna amrahu kullahu lahu khair. Aneh kata Nabi, aku heran kata Nabi, urusan orang Islam ini sesungguhnya semuanya baik. Baik bagaimana kalau dia kaya, dia bersyukur dan dia itu baik. Kalau dia miskin, dia bersabar, itu juga baik. Jadi kaya bagi orang Islam baik. Miskin juga bagi orang Islam baik. Kalau dia kaya dan dia bisa berkata alhamdulillah, saya kaya, mudah-mudahan harta ini bisa menunjang ibadah saya kepada Allah. Itu adalah baik. Kalau dia miskin, dia juga berkata alhamdulillah saya miskin, mudah-mudahan di akhirat nanti pemeriksaannya tidak lama-lama seperti orang yang kaya raya. Kalaulah melarat, tidaklah banyak yang mau dipertanggungjawabkan tatkala kita kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi orang-orang yang diberikan oleh Allah harta kekayaan yang banyak, maka lebih banyak lagi pertanggungjawabannya yang harus dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Ada dua persoalan ini baik kalau kita tidak salah terima. Mana yang lebih baik? Tentu menjadi orang kaya yang bersyukur, yang lebih baik. Dan itu memang wajar, kaya bersyukur, miskin bersabar. Yang luar biasa kalau mau tahu miskin bersyukur. Kalau kaya bersyukur memang itu seharusnya. Miskin bersabar yang semestinya orang miskin haruslah ditanamkan kesabarannya agar lulus dari ujian kemiskinannya. Karena kalau lulus dari ujian kemiskinannya, insya Allah tatkala Allah memanggil kita menghembuskan napas yang terakhir,
bagi orang yang miskin, tetapi selama dalam perjalanan hidupnya selalu menggantungkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon perlindungannya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak keluar dari rel aturan ajaran agama Islam, tidak menjadi orang yang miskin kufur, tetapi menjadi orang miskin yang bersyukur, mensyukuri atas nikmat-nikmat yang Allah berikan dan uji selama dalam perjalanan hidupnya. Mudah-mudahan kita sebagai manusia yang kaya maupun yang miskin, yang kaya harus bersyukur, mensyukuri atas nikmat kekayaannya, yang miskin juga harus bersabar, bersyukur, menerima ujian dari kemiskinannya tatkala kita mengakhiri akhir kehidupan. Kalau yang kaya bersyukur, yang miskin bersabar dan bersyukur, insya Allah Allah akan mewafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan saat sekarang ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya bagi teman-teman, sahabat-sahabat kaum muslimin di mana saja berada. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.